Engkau sumber sukacita kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dan menelantarkan kami. Amin, amin. Kami tahu tepat pada waktunya Engkau datang untuk menolong kami, Amin. Engkau datang untuk memberkati, memulihkan keadaan kami. Bekerja bagi kami pada saat ini Tuhan, bertindak, membela, menolong setiap anak-anak-Mu yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan Amin. Engkau. Bersabda, berbicaralah ya Tuhan, biar firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, menuntun langkah-langkah kami. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, penuhkan hamba dengan wibawa otoritas dari tempat yang maha tinggi. Biar firman ini sungguh menginspirasi dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan Amin. amin, amin. Silakan duduk ibu-ibu sekalian yang sangat diberkati Tuhan. Shalom, selamat siang semuanya. Senang bisa kembali beribadah dengan PD Victory, puji Tuhan. Terakhir saya di sini sebelum pandemi, saudara. Waktu mau pandemi Maret 2020 ya, kita bicara soal masker. Waktu itu Indonesia mulai lockdown dan puji Tuhan pada hari ini bisa kembali beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Yakobus pasal yang pertama. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8 menulis demikian. Yakobus pasal yang pertama ayat 6, 7 dan 8 menulis demikian dalam firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang menghalangi doa kita dijawab Tuhan itu adalah keraguan dan kebimbangan. Yang menghalangi Tuhan bekerja, Tuhan bertindak dalam hidup kita adalah keraguan dan kebimbangan. Yang menghalangi berkat Tuhan kita terima itu adalah keraguan dan kebimbangan. Alkitab berkata orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang, Alkitab berkata tidak mendapat apa-apa. Ketika kau berdoa hasilnya zong, hasilnya 0,0. Engkau tidak menerima apa-apa karena engkau ragu dan bimbang. Makanya musuh daripada iman adalah keraguan dan kebimbangan. Alkitab berkata kalau kita berdoa, kalau kita mau diberkati, kuncinya adalah iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau beritahu bahwa iman itu dasar fondasi iman kita sebagai orang Kristen. Kita memulai perjalanan rohani kita dengan iman. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita terima dengan iman. Ini penting sekali. Kenapa? Kasih karunia dari pihak Tuhan. Tuhan yang memberikan grace, anugerah, yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang memberkati, yang menguatkan, yang menguduskan kita, itu kasih karunia. Nah, bagaimana kita bisa menerima kasih karunia berkat Tuhan ini? Yaitu dengan iman kita. Makanya jangan engkau ragu dan bimbang. Kalau kau berdoa, kalau kau meminta sesuatu, Alkitab berkata mintalah dengan iman. Artinya dalam bahasa Inggris faith in God alone. Saudara, banyak orang begini, mereka gak cuma minta sama Tuhan, tapi mereka juga minta sama mungkin yang lain-lainnya, saudara sekalian. Bagi kita hanya satu pusat kita, yaitu Yesus. Tidak ada Yesus yang lain, tidak ada Yesus yang lain, cuma ada satu Kristus. Tidak ada Kris yang lain, saudara. Amin. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan percaya tanpa ada pemikiran yang kedua.
manusia itu begini. Kita buat plan A. Kalau plan A nggak berhasil, kita buat plan B. Kalau plan B nggak berhasil, kita buat plan C. Dalam Tuhan nggak boleh begitu. Plan A, ya percaya, A itu terjadi. Amin. Nggak boleh ada second thought. Boleh ada alternatif yang lain. Contoh yang ragu dan bimbang di Alkitab itu yaitu Tante Sarah. Waktu Tuhan berbicara kepada Om Abraham, Tuhan bilang, Abraham, pandanglah bintang di langit, pasir di laut, sebegitu banyak keturunanmu. Reaksi Sarah gimana? Alkitab berkata dia tertawa. Gak mungkin Tuhan, kenapa? Aku sudah tua, rahimku sudah kering, aku mandul, aku gak mungkin bisa punya anak. Sarah ketawa. Seringkali saudara sekalian kita tidak percaya suami kita bisa balik lagi sama kita. Kok gak ada yang amin ya? Kita gak percaya Tuhan bisa berkati hidup kita. Jadi yang jadi pemikiran saya gini, percaya gak Bapak Ibu yang mungkin rumah tangganya seperti dialami oleh Ibu Emily, percaya gak suamimu bisa kembali lagi? Tuhan bisa buat suamimu kembali. Yang jadi masalah, Anda siap gak untuk menerima barang bekas itu? Betul nggak? Nah, kadang-kadang wanita kan nggak bisa, udah jijik gitu loh, sorry ya. Jijik bagi pria mah tenang-tenang aja saudara. Tapi wanita bisa terima nggak? Ada banyak teman-teman saya yang mengalami kasus suami selingkuh. Bukan suaminya nggak bisa balik, istrinya nggak bisa terima. Istrinya gak siap untuk menerima, akhirnya memang suaminya gak bisa balik juga. Dia merasa tertolak juga. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berdoa kita harus percaya. Tidak boleh ada seperti Tante Sarah. Tante Sarah waktu dengar itu dia berpikir gak mungkin. Dia ragu, dia bimbang. Dia tunggu setahun gak ada tanda-tanda kehamilan. Tunggu tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, gak ada tanda-tanda kehamilan. Ibu-ibu kalau jadi Sarah goyang gak? Tuhan janji bahwa dia punya anak, tapi faktanya gak hamil-hamil. Faktanya suami gak pulang-pulang. Faktanya keadaan bukan semakin membaik, keadaan semakin memburuk. Akhirnya Sarah mencari jalan pintas, yaitu dia punya ide yang sangat gila, mengizinkan Abraham tidur dengan Hagar budaknya. Saudara, ini istri paling gila di dunia. Gak ada istri yang menawarkan mbaknya, pembantunya tidur sama suaminya demi dapatkan anak. Kenapa Sarah berpikir begitu? Karena Hagar ini pembantunya. Anaknya Hagar itu miliknya dia, karena Hagar budaknya dia. Saudara, dia cari jalan pintas, dia mau tolong Tuhan, dia ragu dan bimbang. Dan memang akhirnya Hagar hamil. Masalah muncul. Hagar menjadi belagu, Hagar menjadi songong, Hagar menjadi sombong. Dia menganggap rendah Sarah yang mandul. Dia sombong dan kemudian melihat Sarah belagu, Sarah marah, disiksa, dianiayalah Hagar, saudara. Sampai Hagar kabur, nggak tahan. Dan Tuhan ketemu sama Hagar. Tuhan bilang, Hagar nggak bisa, lu balik, lu pulang ke nyonya lu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika dalam masalah jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari masalah. Tuhan suruh kita balik menghadapi masalah kita, dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan berkati dan bela dan tolong hidup setiap kita. Amin. Dan akhirnya kita berkata Hagar punya anak, lahirlah Ismail. Ismail bukan anak yang Tuhan mau. Yang anak Tuhan mau adalah anak yang lahir dari rahim Sarah. Memang Alkitab berkata, para ahli mencatat 10-11 tahun kemudian baru Sarah punya anak, saudara. Bayangkan, menunggu 10 tahun, menunggu 11 tahun, itu bukan masa yang mudah, bukan waktu yang mudah bagi Sarah. Tapi Tuhan bekerja tepat pada waktunya bagi setiap kita. Tunggu waktunya Tuhan, sabar ibu-ibu sekalian. Pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan lawat, pasti Tuhan ubah keadaan setiap kita. Amin. Nah, saudara sekalian, akhirnya timbul pertengkaran antara Ismail dengan Ishak. Ismail mengejek-ngejek Ishak. Sarah nggak terima, dia ngadu sama Abraham. Abraham dia bilang, usir wanita itu, usir anak itu. Abraham keberatan. Kenapa? Abraham udah cinta sama Hagar. Abraham udah cinta sama Ismail. Saudara sekalian, kadang-kadang ketika orang sudah terikat dengan sesuatu, dia nggak sadar dia sedang terikat. Hatinya sudah condong, cintanya sudah ada pada Hagar dan Ismail. Tapi sekali ini Tuhan campur tangan. Hebat Tuhan. Tuhan bilang, kali ini aku
aku setuju sama istrimu. Usir wanita itu, usir anak itu, saudara. Betul approval daripada Tuhan. Dan akhirnya Ismail dan Hagar diusir, saudara sekalian. Karena yang Tuhan mau anak perjanjian yaitu Ismail. Gara-gara sisa Ishak. Makanya kau dengar firman mesti hati-hati begini, saudara ya. Pendeta bisa salah. Satu hari ada seorang pendeta, dia habis nonton bola, nggak tidur sepanjang malam. Begitu pagi masih khotbah di gereja, dia masih khotbah tentang Sakeus. Tapi dia salah karena ngantuk. Dia bilang suatu hari Yesus berjalan, dia melihat Bartimeus di atas pohon. Tuh Yesus berkata, Bartimeus, turunlah, katanya. Terus istrinya sama berapa leader udah panik kan. Mestinya bukan Bartimeus, mestinya Sakeus. Terus mereka bisik, Sakeus. Baru pendetanya ngeh nih, ternyata Sakeus bukan Bartimeus. Dia bilang, kemudian Yesus berkata, Bartimeus, turunlah, itu bukan tempatmu, itu tempatnya Sakeus. Nah, saudara sekalian, yang Tuhan mau itu adalah Ishak. Karena keraguan dan kebimbangan Sarah, dia tidak percaya penuh sama Tuhan. Sampai sekarang keturunan Ismail dan Ishak berantem terus, perang terus, saudara sekalian. Nah, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, kita percaya. Karena Alkitab berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya semuanya jadi mungkin, semuanya jadi bisa. Amin. Jangan kita menjadi ragu dan bimbang. Dan Alkitab berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu, seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang ragu dan bimbang, dia akan diombang-ambingkan oleh situasi keadaan yang ada. Makanya bagus kesaksian Bu Emily itu, cuekin aja. Betul nggak? Kalau kita ngikutin, saudara, waduh, kita tambah sakit hati, kita tambah terluka. Cuekin aja, saudara sekalian. Yang penting suami kasih duit cukup, tetap pulang ke rumah, sayang sama anak. Ya saudara sekalian, percaya waktunya Tuhan akan bekerja. Tuhan akan pulihkan semua dengan luar biasa. Saudara, saya bingung. Sekarang kok isu perselingkuhan, kita mesti doa loh, roh perselingkuhan. Lihat sinetron semua, semuanya isinya perselingkuhan. Ibu-ibu nonton Mendua? Nggak nonton ya di Netflix atau di mana? Itu ada Mendua, perselingkuhan. Di RCTI, Jangan Bercerai Bunda, perselingkuhan. Di mana lagi? Di Disney ada lagi yang namanya Kupu-Kupu Malam, perselingkuhan lagi. Betul nggak? Kenapa sih semua laki-laki selingkuh? Kayaknya saya aja yang gak selingkuh ya. Haleluya. Bahagia kamu istriku. Haleluya. Nah, saudara sekalian, kalau kita ragu dan bimbang, kita tuh diombang-ambingkan oleh keadaan. Emosi kita up and down. Kita jadi nangis, ketawa, nangis. Kayak orang gila jadinya kan. Terus dikatakan orang yang ragu dan bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan stabil. Nah, saya mau berbicara, apa arti ragu? Apa arti bimbang? Dalam terjemah Alkitab, ayat yang kita baca tadi adalah mendua hati. Orang yang ragu dan bimbang, dia terbagi dua. Divided into ways. Di satu sisi kita percaya, tapi di satu sisi kita tidak percaya. Di satu sisi kita berkata ya, tapi di satu sisi kita berkata tidak. Ini yang namanya ragu dan bimbang. Ketika kita lihat firman Tuhan, iman kita muncul, kita percaya Tuhan bisa tolong kita. Tapi ketika kita melihat fakta kenyataan, kita lihat kok kayaknya kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Kita jadi ragu dan bimbang, kita jadi tidak percaya. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak ada di antara percaya dan tidak percaya, ini yang namanya kurang percaya. Betul gak? Ketika kita doa, kita sakit, kita lihat firman Tuhan, kita doa, kita percaya oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Dan itu saya alami. Ketika saya percaya firman Allah, bagi Allah tidak ada mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada mustahil. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Itu iman. Tapi ketika saya melihat fakta diri saya yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang tidak berdaya, yang semakin lama semakin kurus, yang merasa badan gak enak, terus saya jadi ragu. Apa betul saya sembuh? Apa betul Tuhan sembuhkan saya? Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan orang ragu dan bimbang itu adalah orang yang berdoa tapi dia khawatir. Apa betul Tuhan bisa jawab doa saya? Apa betul Tuhan bisa tolong saya? Makanya orang ragu dan bimbang selalu berkata tapi. Saya sih percaya Bu Eli.
Tapi Bu, suami saya udah punya anak dari istri sirinya. Tapi, orang kalau percaya nggak ada tapi. Titik saudara sekalian, amin. Saya percaya Pak, saya percaya Bu, Tuhan bisa tolong saya. Tapi masalah saya begitu berat. Saya percaya Tuhan bisa berkati saya. Tapi masalahnya saya sudah bangkrut. Selalu ada kata tapi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak bilang kata tapi, itu tidak percaya. Itu ragu dan bimbang. Buang kata tapi dalam hidup setiap kita. Nah, orang ragu bimbang terbagi dua. Mendua hati. Contoh di Alkitab paling gampang itu adalah Petrus. Waktu Yesus satu hari berdoa, murid-murid naik perahu, betul? Terus di tengah danau datang badai yang sangat dahsyat, badai yang luar biasa. Murid-murid panik, kapal hampir tenggelam. Apa yang terjadi? Alkitab berkata Yesus datang berjalan di atas air. Apapun krisis yang kau alami, apapun badai yang kau alami, percaya tepat pada waktunya Yesus datang menolong setiap kita. Tepat pada waktunya Yesus datang bekerja bagi setiap kita. Dan saudara, kemudian Petrus lihat Yesus. Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau, bawalah aku berjalan di atas air. Terus Yesus berkata, come on boy. Dan Alkitab berkata dengan iman, fokus kepada firman Tuhan, Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Apa artinya? Petrus keluar dari dimensi natural sebagai manusia, dia kemudian melangkah ke dimensi supranatural. Dengar, ketika engkau berjalan dalam iman, engkau percaya pada Tuhan, engkau percaya kepada firman Tuhan, engkau sedang berpindah dari dimensi natural ke dimensi supranatural. Dia berjalan di atas air, dia mengalami supranatural, dia mengalami mukjizat Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sementara dia berjalan di atas air, dia merasakan angin badai yang begitu kencang. Dia melihat gelombang yang begitu besar. Dia menjadi ragu dan bimbang, dan kemudian dia tenggelam. Perhatikan, ketika kau fokus dalam iman, kau fokus pada Tuhan dan firman Tuhan, kau berpindah dari dimensi natural ke dimensi supranatural. Tetapi ketika saudara sekalian, engkau menjadi ragu dan bimbang, engkau jatuh dari dimensi supranatural ke dimensi yang natural. Saudara sekalian, ini saatnya kita jangan ragu dan bimbang. Kita berjalan dalam iman dan kita akan berjalan dalam supranatural. Kita akan berjalan dalam mukjizat demi mukjizat. Kita akan melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Nah, saudara berjalan dalam iman. Tapi memang faktanya ironis lah. Kita orang beriman, tapi seringkali kita tidak hidup dalam iman. Kita tidak berjalan dalam iman. Godaan kita ragu dan bimbang. Yang berbahaya dari kebimbangan mendua hati itu adalah kita jadi mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan. Yang pertama kita bertanya, apa betul Tuhan mengasihi saya? Betul gak saudara? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa keadaan saya seperti ini? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa anak saya autis? Karena kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa rumah tangga saya berantakan? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya sakit? Kita selalu menghubungkan masalah kita dengan kasih Tuhan. Saudara sekalian, gak ada hubungannya. Seringkali saya belajar, karena saking cintanya Tuhan sama kita, dia perlu mengoreksi hidup kita. Dia perlu menghajar kita. Dia perlu menegur setiap kita. Amin. Saya mengalami teguran Tuhan. Kenapa Tuhan tegur saya? Karena Tuhan sayang saya. Tuhan cinta saya. Bu Eli akan menegur anaknya. Bu Eli gak mungkin tegur anaknya Bu Emily. Kepo lo, siapa lo, betul gak? Kenapa kita tegur anak kita? Karena kita sayang. Karena kita ingin dia jadi lebih baik dalam hidupnya. Kenapa Tuhan koreksi kita? Kenapa Tuhan tegur kita? Kenapa Tuhan hajar kita? Supaya kita ini jadi lebih baik. Dan Tuhan cinta kita. Saya percaya setiap kali ibu-ibu keluar dari proses Tuhan, engkau akan jadi mulia, engkau akan jadi hebat, engkau jadi kudus, engkau jadi luar biasa. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Tuhan harus proses hidup kita. Tuhan harus koreksi hidup kita. Tuhan terus hajar hidup kita. Kesombongan kita harus dihancurkan, saudara sekalian. Egois kita harus dihancurkan. Semua hal yang buruk dalam hidup kita harus diproses, dihancurkan, dihajar, dikoreksi oleh Tuhan. Makanya Daud bilang, dihajar Tuhan itu baik bagiku, supaya aku kembali kepada jalan-jalan Tuhan.
Kita ini seperti domba, suka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita ini bandel, suka selonong sana, selonong sini. Tapi Tuhan bilang harus kembali. Makanya tongkat gembala ada bengkoknya kan. Ditarik, lu sudah keluar jalur nih. Nancy lu udah keluar jalur nih. Mungkin Maria kau sudah keluar jalur. Ayo kembali, ayo kembali, ayo kembali. Tuhan tegur kita, Tuhan nasihati kita, Tuhan hajar kita supaya kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Amin, saudara. Saya itu seringkali di luar jalur dulu, saudara. Saya dihajar Tuhan melalui sakit penyakit. Saya dihajar Tuhan melalui hal yang mengecewakan dalam hidup saya. Supaya saya kembali lagi kepada Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Oh, dekat lagi dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketika kau berjalan dalam iman, kau berjalan dalam supernatural. Tapi ketika kau ragu dan bimbang, kau jatuh lagi di dimensi yang natural. Jangan meragukan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tetap sayang dan selama-lamanya cinta kepada kita. Kasih Tuhan itu kasih yang kekal. Kasih Tuhan kasih yang unstoppable. Artinya gini, Tuhan tuh gak pernah kapok loh mengasihi kita. Amin. Percaya nggak Tuhan nggak pernah kapok mengasihi kita? Betul nggak? Kita nih bandel, kita nih berontak, kita nih nggak setia. Tapi Tuhan nggak pernah kapok mengasihi kita. Itu Tuhan. Dan Tuhan kasih Tuhan nggak akan berkurang kalau keadaan-keadaan yang kita alami. Apapun situasi yang kau sedang alami, percaya Tuhan mengasihi engkau. Lihat kiri kananmu, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Yang kedua, ketika kita ragu dan bimbang, kita akan bertanya tentang kuasa Tuhan. Apa betul Bu Eli, Tuhan bisa tolong saya? Apa betul Bu Eli, Tuhan sanggup berkati saya? Masalah saya besar loh Bu, persoalan saya besar loh, utang saya banyak loh Bu, suami saya sudah sirif, sudah punya anak loh Bu. Saudara, seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Engkau percaya nggak Tuhan bisa bekerja melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita duga? Tuhan kita jauh lebih besar dari semua pergumulan, masalah yang kita hadapi. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah underestimate kuasa Tuhan. Sehebat-hebatnya iblis, sehebat-hebatnya perdukunan, tetap Tuhan kita jauh lebih besar. Tetap Tuhan kita jauh lebih hebat. Tetap Tuhan kita jauh lebih luar biasa. Saya punya teman, saudara. Dia ini bukan orang Kristen, suami istri pacaran bukan orang Kristen. Si cowok ini, saudara sekalian, bukan orang Kristen, tapi mulai ke gereja. Dan dia punya teman baik. Teman baiknya bilang gini, bro, gua kasih tahu sama lu mau percaya Yesus atau tidak, tapi gua kasih tahu sama lu, nama Yesus tuh berkuasa, nama Yesus tuh ajaib. Ini temannya orang Kristen bilang, lu kalau kepepet, lu kalau ada masalah, jangan lupa berseru dalam nama Yesus. Nah, si cowok ini punya cewek. Ceweknya ini keluarga dukun, saudara. Papa mamanya tuh dukun, saudara sekalian. Jadi di rumahnya banyak setan. Dan cewek ini kemanapun dia pergi ada setan, ada roh jahat yang menemani dia. Nah, si cewek ini merasa gak nyaman. Kenapa dia merasa ada yang ngikutin dia? Kalau tidur gak bisa nyenyak, ada yang bisik-bisik aja ngomong, sampai lu diam, gua mau tidur tau. Sampai begitu ngomong sama setan-setan, hantu-hantu itu. Gua mau tidur, digangguin terus, diajak ngomong terus, saudara sekalian. Dia merasa gak nyaman. Satu hari mereka pacaran. Dia pacaran, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba cowok tuh bilang gini, sayang, kita jangan main-main begini-begini ya. Jangan main roh-roh jahat lagi ya. Hantu-hantu aku serem. Kita jadi Kristen aja ya. Kita percaya Yesus saja ya. Tiba-tiba tuh cewek begini sama dia. Begini sama dia. Dia bilang, lu jangan bercanda, kata cowoknya. Begini lagi, saudara. Ditapuk lagi tangannya. Lu jangan bercanda. Begini lagi. Terus matanya melotot. Si cowok bilang, serem. Ternyata dia lagi kerasukan. Dia kerasukan. Ini gimana kok dia cekik gua, kata cowoknya. Ini gini. Gitu. Terus dia ingat nasihat temannya. Dia bukan orang Kristen loh. Tapi dia bilang, dalam nama Yesus, setan keluar. Itu cewek yang tadinya begini melotot, terpelanting sekian meter, saudara. Terpelanting sekian meter. Dan di situ terpelanting kena tembok, tapi gak patah. Gak apa-apa, saudara. Itu hebatnya nama Yesus. Kok gak ada tepuk tangan ya? Nama Yesus itu luar biasa. Ini bukan
orang Kristen. Nama Yesus itu luar biasa. Dan akhirnya mereka bertobat, mereka percaya Yesus, dan keluarga ini dipulihkan, diberkati Tuhan luar biasa. Dulu cewek itu terganggu sekali. Mereka pernah saudara ke Bali 3 orang, 3 keluarga. 3 keluarga mereka sewa villa. Nah waktu itu 2 keluarga diundang makan, teman saya sama teman satu lagi diundang makan orang, temannya ada acara lain. Mereka di satu villa, waktu temannya ini pulang lebih dulu, dia ambil kunci kamar, terus orang hotel bilang gini, tadi ada anak kecil ambil kunci kamar teman kamu. Jadi temannya dia pikir, nih anak-anak teman saya balik ambil kunci, tapi kok villanya gelap. Akhirnya dia cuek, dia masuk ke atas, dia tidur. Teman saya mau pulang ke resepsionis, ambil kunci. Orang resepsionis bilang, kuncinya sudah diambil Pak. Ada 2 anak kecil ambil. Hah? Siapa 2 anak kecil? 2 anak kecil saudara. Dan waktu itu saudara, mereka masuk villa, mereka dikasih kunci serep, itu kunci gak bisa dibuka. Kenapa? Ada kunci di dalamnya. Padahal teman saya gak mungkin keluar kunci di dalam. Kunci ada di dalam. Akhirnya didobrak. Teman saya udah mulai ngeri nih. Nah istrinya udah mulai tahu nih. Ini ada hantu nih. Terus mereka tidur. Tiba-tiba saudara ada lamp stand ya. Ada lampu di meja itu. Jatuh saudara. Jatuh. Teman saya pikir anaknya ini mau tidur, tendang-tendang, jatuh tuh lampu. Tiba-tiba anaknya ambil selimut, tutup, dia tidur. Terus besok pagi anaknya bilang, papi saya mau jujur, kemarin saya lagi main game papi. Saya gak tendang itu lampu papi. Lampu tuh jatuh sendiri papi. Dan papi tahu papi, lampu itu nyala, tapi sudah copot dari colokannya. Siapa yang nyalain ibu-ibu? Nyala tapi gak ada colokannya. Saudara, teman saya bilang, sudah lu tidur. Daripada lu nggak usah tidur, lu tidur. Besoknya mereka check out. Saudara, ada yang pesan es teh manis 2 gelas. Ada yang pesan es teh manis 2 gelas. Padahal semua minuman di villa itu kan gratis. Tapi bisa ada orang pesan es teh manis 2 gelas. Itu 2 anak kecil itu saudara. Bayangkan, tapi begitu hebatnya nama Yesus. Semua setan, semua iblis itu tunduk saudara sekalian. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Dia yang terbesar, dia yang terhebat, dia yang terdahsyat, dia yang terluar biasa. Dan keraguan kebimbangan membuat kita meragukan eksistensi Tuhan. Kita meragukan keberadaan Tuhan. Apa betul Tuhan itu ada? Apa betul Tuhan itu nyata? Kalau Tuhan itu ada, Tuhan nyata, kenapa COVID ini terjadi? Kalau Tuhan ada, Tuhan nyata, kenapa saya keadaannya hancur berantakan, hidup saya chaos? Kenapa? Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tetap ada, Tuhan selalu ada, dan Tuhan menyertai setiap kita. Saya ini dulu orang Kristen dari kecil, tapi saya remaja, saya jadi ateis. Saya gak percaya Tuhan. Tiap minggu ke gereja, tapi ateis, gak percaya Tuhan. Saudara sekalian, orang yang dulu ateis, gak percaya Tuhan, orang sama mengalami kasih Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Dan saya mau bersaksi, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jangan pernah meragukan eksistensi Tuhan. Saya punya teman saudara, ini benar-benar. Dia itu satu hari keluarganya mengalami masalah. Terus suami istri ini bilang gini, kayaknya kita gak cocok jadi orang Kristen. Kita ini orang Chinese. Orang Kristen itu Yesus tuh untuk bule-bule gitu loh ya. Cocoknya untuk bule-bule. Kita orang Chinese kayaknya gak cocok. Kita cocoknya dewa-dewa gitu loh ya. Nah, dia bilang kita gak cocok jadi orang Kristen. Gak sengaja ketemu sama iparnya. Iparnya bilang gini, lu jangan gak jadi orang Kristen loh. Kalau lu gak jadi orang Kristen, gak ada terang dalam hidup lu. Gak ada yang tuntun hidup lu. Hebat sekali ya. Sampai orang itu bilang gitu. Jadi mereka tambah galau. Mau tetap jadi orang Kristen atau tidak. Satu hari saudara sekalian, aduh Tuhan tuh dahsyat ya. Dia lagi cukur kumis. Dia bilang sama istrinya, cukur kumis ini akan menentukan kita ikut Tuhan atau tidak. Tapi jangan do it at home ya saudara ya. Cukur kumis ini akan menentukan kita ikut Tuhan atau tidak. Nah kalau kita lempar cukur kumis biasanya terbalik. Gak mungkin menutup. Pasti terbalik kan. Dia bilang kemungkinan terbalik. Goodbye Kristen. Dia lempar ke belakang. Bukannya terbalik, malah menutup saudara sekalian. Dia bilang sama istrinya, kita gak bisa main-main. Kita harus ikut Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia ada, dia hidup, dia luar biasa. Orang ini sukses diberkati Tuhan. Dan selalu saya tanya, Bapak ini pintar. Oh enggak.
pinter itu cuma 1%. Tuhan 99% katanya. Saya ini pinter bisnis, tapi kalau nggak ada kesempatannya nggak jadi juga. Saya ini pinter, tapi kalau nggak ada jalan Tuhan buka juga nggak jadi. Amin. Semuanya karena Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia ada, dia nyata, dan selama-lamanya dia berdaulat menjadi Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau nanya ibu-ibu sekalian. Menurut ibu-ibu sekalian, ragu bimbang itu dosa nggak? Ragu bimbang itu dosa nggak sih? Nah, ragu kan? Ya kan? Yang bilang dosa angkat tangan. Kok angkat tangannya ragu ya? Yang bilang ragu bimbang itu dosa, mendua hati itu dosa, angkat tangan. Mantap, ada berapa orang ya? Tante Feni bilang dosa. Yang bilang nggak dosa, angkat tangan. Nggak ada. Ya bilang masa bodoh emang gue pikirin. Nah, ibu-ibu sekalian, ternyata ragu dan bimbang itu tergantung respon kita. Ragu dan bimbang kalau respon kita salah, jadinya dosa. Kenapa? Ketika kau ragu dan bimbang, kau responnya salah, kau jadi kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Dan akibatnya itu dosa. Karena apapun yang kau lakukan tanpa iman itu adalah dosa. Tapi kalau respon kita benar, ragu dan bimbang membuat kita mencari Tuhan, ragu dan bimbang membuat kita mencari firman Tuhan, maka iman kita semakin dikuatkan. Di satu sisi ragu dan bimbang bisa buat kita berdosa kalau respon kita salah, tapi ragu dan bimbang kalau respon kita benar malah menyempurnakan iman kita. Saya beberapa tahun sesudah menikah, saya mengambil keputusan untuk gara-gara baca satu buku, menaikkan perpuluhan saya dari 10% ke 20%. Saya tanya istri saya, dia setuju, sepakat, kita kasih 20%. Saya berharap dengan saya tambah perpuluhan saya 20%, seharusnya berkat saya semakin naik 2 kali lipat. Betul gak? Kalau saya kasih 10% berkati A, saya kasih 20%, harusnya berkatnya 2 kali A. Betul gak? Ini namanya mancing ya saudara ya, umpan ya. Nah, tapi kenyataannya setelah saya kasih 20%, berkat saya bukan tambah naik, berkat saya tambah turun. Puncaknya waktu itu di bulan Desember tahun itu. Di bulan Desember jujur itu pendeta panen saudara sekalian. Orang Kristen jadi sinterklas, murah hati, suka memberi saudara. Tapi Desember tahun itu saya paceklik, musim kering saudara sekalian. Tidak ada berkat, turun drop. Saya jadi ragu dan bimbang. Jangan-jangan salah nih. Jangan-jangan gak benar nih. Jangan Tuhan gak berkenan nih. Tapi untuk respon saya benar. Saya mencari Tuhan. Saya mempelajari firman Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa? Tuhan bilang motivasi hati kamu salah. Saudara, kita taat itu pertama karena kita takut. Daripada gua nanti celaka, daripada gua nanti ndak hoki, daripada gua nanti kualat, lebih baik gua taat. Takut gak diberkati, takut kecelakaan, takut mati muda, kita taat. Ada orang taat yang kedua motivasinya untuk mengharapkan sesuatu kayak saya. Saya taat karena saya mengharapkan Tuhan berkati saya. Tapi yang ketiga adalah kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Di situ Tuhan koreksi hati saya. Apakah kamu taat karena kamu mengasihi aku atau kamu ingin mengharapkan sesuatu dariku? Di situ saya diubah hati saya. Ketika hati saya sudah dibenarkan, sejak hati saya dibenarkan, saya melihat berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya. Luar biasa. Saya pelayanan ke New York, ketemu Bu Eli. Diajak makan di Dollar Shop. Saya masih ingat loh Bu, enak banget tuh kuahnya Bu. Diajak makan di restoran Chinese, Sichuan ya Bu ya. Kita berapa kali makan, terus Bu Eli ajak kita keliling-keliling. Ayo beli apa, ayo beli apa. Enak ketemu Bu Eli di New York, apalagi Surabaya ya. Nah saudara sekalian, ayo benar saudara. Sejak hari itu saya gak pernah kekurangan. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Maka dari itu saudara, respon kita harus benar. Keraguan, kebimbangan membuat kita mencari Tuhan, bertanya sama Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, iman kita disempurnakan. Nah sekarang terakhir nih, kenapa kita bisa ragu dan bimbang? Tentu saja banyak penyebabnya. Penyebab yang utama adalah kita membangun iman kita atas dasar yang salah. Makanya kita bilang ada yang membangun di atas pasir, ada yang membangun di atas batu kara. Nah
dua-duanya mengalami ujian. Datang badai, datang hujan, datang apa saudara? Datang banjir. Datang ujian dari atas, datang ujian dari samping, datang ujian dari bawah. Saudara, rumah tangga kita harus diuji. Kasih kita kepada Tuhan harus diuji. Pelayanan kita harus diuji, betul gak? Diuji dengan dari atas, dari samping, kiri kanan, dari bawah, dari segala sudut, utara, selatan, barat, dan timur. Ujian datang dalam hidup kita untuk menguji fondasi kita. Imanmu dibangun di atas pasir atau di atas batu karang. Iman yang benar dibangun di atas yang pertama, Yesus Kristus Tuhan. Itu penting. Bukan Yesus Kristus pemberi berkat. Bukan Yesus Kristus pembuat mukjizat. Saya sedih. Banyak orang Kristen kenapa jadi bimbang dan ragu? Karena mereka fokusnya datang ibadah berkat, 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 berkat. Nah, kalau Tuhan gak berkati engkau, saudara, kita gak bisa paksa Tuhan. Tuhan itu bukan mesin ATM. Anda bawa ATM Anda, terus Anda datang, Tuhan saya butuh duit, ini kartu ATM saya, ini kode PIN saya, keluar duit. Tuhan bukan itu. Tuhan bukan jin seperti jinnya Aladin, diusap-usap terus ho 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 ho. Irasa Fitri, apa kau sebutkan 3 permintaanmu? Tuhan gak gitu. Dia Tuhan, bukan kita yang atur dia yang atur kita. Bukan dia yang layani kita yang layani dia. Kita ini kacungnya dia, bukan dia kacungnya kita. Amin. Kalau Tuhan jawab doamu itu hanya dia. Waktu saya sembuh dari sakit ginjal, banyak orang tanya sama saya, Pak, kenapa Tuhan sembuhkan Bapak? Saya kok belum. Jawabannya, Bapak tahu saudara, I don't know. Saya gak bisa ngatur Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, kenapa Tuhan bisa pulihkan rumah tangga kamu? Saya kok belum. Bapak saya tahu. Itu kedaulatan Tuhan. Kita gak bisa paksa Tuhan. Amin saudara. Bangunlah imanmu. Bukan karena Yesus pemberi mukjizat. Bukan cuma berkat, berkat, berkat. Tapi bangun imanmu atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego itu hebat. Sekalipun Tuhan tidak luput dan kami dari nyala api, sekalipun Tuhan tidak tolong kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Amin ibu-ibu. Sekalipun Tuhan jawab doa kita, sekalipun Tuhan gak jawab doa kita, selama-lamanya dia Yesus Kristus Tuhan dalam hidup saya. Yang kedua, bangun imanmu atas dasar firman Tuhan, Alkitabiah. Jangan bangun imanmu atas dasar pengalaman orang. Nah saudara, sorry Bu Eli ya. Pengalaman Bu Eli dengan pengalaman kita berbeda. Apa yang Tuhan kerjakan sama Bu Eli, belum tentu Tuhan kerjakan hal yang sama. Kita jangan terjebak dengan metode. Kesaksian itu membangun, tapi kesaksian itu bukan metode. Cara Tuhan menolong Bu Eli dengan cara Tuhan menolong saya berbeda. Karena Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Perhatikan di Alkitab, Tuhan gak pernah buat mujizat dengan cara yang sama loh. Selalu caranya berbeda. Beda artinya dia kreatif, dia kreator. Dia bisa lakukan apa saja dan dia punya banyak cara untuk menolong kita. Jangan Tuhan ditaruh dalam satu metode. Ada satu pendeta terkenal namanya Smith Wigglesworth. Pernah dengar ibu-ibu? Itu dia nyembuhin orang sakit, orang mati dibangkitkan. Itu ada beberapa orang. Tahu cara pelayanannya Smith Wigglesworth? Dia bawa timnya ke rumah sakit. Ada orang sakit lagi udah sekarat. Orang itu diberdirikan, dipapa oleh anak buahnya. Dia kepal tangannya. Bu Eli. Dalam nama Yesus dia pukul perut orang dalam nama Yesus. Orang yang muntah darah sembuh. Tapi metode itu jangan ibu-ibu coba praktikkan. Bisa mati orang. Betul gak? Itu caranya Smith Wigglesworth. Amin. Saya dulu mau tiru cara Benny Hinn saudara. Benny kan, I want to tell you, the presence of the Holy Spirit. He touched me all. He touched me, dancing my soul. Saya mau ganti nama diri Agus Hinn. Benny Hinn, orang sakit sembuh. Saya orang sakit mati saudara. Metode. Saya masih ingat, masih minta waktu dikit lagi. Saya waktu baru-baru bertobat, waktu baru pelayanan, kita ikut satu seminar pelepasan. Itu pertama kali di Indonesia ada pendeta namanya Win Worley. Dia ahli pelepasan, datang ke Indonesia, dia kasih seminar pelepasan. Dan itu dahsyat. Orang itu dia doa dalam nama
nama Yesus, setan keluar, roh jahat. Orang pada pelepasan, guling-guling, meloncat-loncat, macam-macam manifestasi. Ada yang nari-nari, saudara. Terus yang hebatnya dari timnya Wim Borli, kalau dia tongking setan, setannya diajak ngomong. Ayo setan, namamu siapa? Aku kepahitan. Kau siapa namamu? Beelzebub. Disebut, diajak ngomong, saudara. Kita anak-anak muda dengar gitu, keren juga. Setan bisa diajak ngomong, saudara. Nah, waktu itu kita tim pelayanan kita diminta mendoakan satu orang stres di rumah sakit jiwa di Grogol, saudara. Pergilah 5 Ghostbuster ke rumah sakit jiwa Grogol untuk doain orang yang keras, orang yang stres ini. Yang kebetulan saya junior, yang mimpin rombongan senior teman saya. Kita datang dengan metode Wim Borli. Datanglah kita ke rumah sakit jiwa, engkau tuh yang mau didoakan keluar, saudara, ketemu sama kita. Keluarlah jurus kita, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kuasa, itu lagu wajib waktu itu ya. Kayaknya setan takut banget sama lagu itu. Wah, kita nyanyi, saudara. Teman saya mulai ketemu sama engkau ini. Ayo setan, sebutkan siapa namamu. Engkau tuh bilang, nama Acong katanya. Oh, teman saya tambah emosi kan. Setan, jangan bohong, kau pendusta. Sebutkan siapa namamu. Sekarang saya pikir ya, yang namanya setannya pendusta. Kalau setan jujur ya malaikat, betul gak? Setan bapak segala dusta. Hai pembohong, sebutkan siapa namamu. Engkau tuh dengan polos bilang, iya, nama Acong katanya. Oh, kita tambah, dalam nama Yesus, ada kuasa dalam darahnya. Oh, Yesus bangkit, sukan nama. Oh, semangat kita kan. Teman saya kemudian action lagi. Yang terakhir kali, ketiga kali, aku perintahkan kau setan, sebutkan siapa namamu. Sehingga dia benar. Nama Acong, ini KTP nggak percaya katanya. Saudara, jangan pakai metode. Betul nggak? Cara Tuhan bekerja berbeda-beda. Jangan pakai falsafah juga. Kata Ibu Teresa, kata Mahatma Gandhi, kata Albert Einstein, kata no. Itu pengalaman. Tidak salah kita diberkati oleh pengalaman. Tapi jangan jadikan pengalaman itu metode. Betul gak saudara sekalian? Saya pernah khotbah nih. Satu hari saya pernah, waktu saya berdoa, Tuhan suruh saya untuk ke bangsa-bangsa. Saya bilang gimana caranya ke bangsa-bangsa? Tuhan suruh saya tindakan propetik. Saya sama istri saya beli peta, map, tau ya map. Kita beli map dunia, kita injak, kita mau Australia, injak Australia. Bukan dia kita injak, dalam nama Yesus terbuka jalan ke Australia. Dalam nama Yesus terbuka jalan ke Australia. Mau ke Amerika, injak peta Amerika. Dan memang pintu terbuka. Kami diundang ke Australia, kami diundang ke Amerika, pintu terbuka. Tapi jangan juga ibu-ibu langsung beli map juga, saudara ya. Kemudian ibu injak-injak juga. Halo? Itu kan metode. Itu kan pengalaman rohani. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang unik. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang luar biasa bagi setiap kita. Yang penting Alkitabiah. Dasarnya adalah firman Tuhan. Seringkali kenapa orang kecewa ikut Tuhan? Karena mereka pikir Tuhan akan tolong mereka. Tapi pada dasarnya Tuhan gak pernah bilang loh, hidup kita gak punya masalah. Hidup kita gak punya pergumulan. Tuhan gak pernah janjikan langit selalu biru loh. Tuhan gak pernah janjikan jalan selalu mulus. Ada pergumulan. Tapi Tuhan menjanjikan kita keluar sebagai pemenang. Tuhan menjanjikan jalan keluar. Tuhan menjanjikan solusi bagi setiap kita. Amin saudara. Amin. Maka dari itu jangan mendua hati. Orang yang mendua hati gak terima apa-apa. Orang yang mendua hati, hatinya hidupnya gak tenang, gak stabil. Diombang-ambingkan oleh keadaan. Diombang-ambingkan oleh pelakor-pelakor tadi. Ngapain? Kita mau tetap percaya, berjalan dalam iman. Dan kita akan berjalan dalam dimensi supernatural. Kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya diberkati oleh kesaksian Bu Emily. Biasanya istri kalau diselingkuhin kan seperti itu kan saudara, mendua, jangan bercerai bunda gitu. Aku beritahu kepadamu harga, tinggalkan kami. Betul gak? Enggak, tenang aja, enjoy aja. Diselingkuhin tapi bahagia. Kenapa? Kita percaya dengan iman, Tuhan tolong kita. Kita percaya dengan iman, satu-satu akan pulihkan. Percaya Bu Emily, suamimu balik Bu. Percaya. Apa?
Oh ya, haleluya, percaya itu, percaya. Saya banyak melihat suami yang selingkuh tetap kembali ke pelukan istri. Kita buat sinetron kembali ke pelukan istri, saudara, amin. Jangan mendua, Buddha jangan bercerai, kubu-kubu malam. Kita buat sinetron kembali ke pelukan istri, sutradaranya Bu Eli. Saudara sekalian, setuju? Haleluya, jangan mendua hati, jangan ragu dan bimbang, percaya. Ketika kau menanti janji Tuhan, engkau menanti pemulihan, tetap percaya. Menanti itu gak gampang, menunggu itu gak gampang, tapi percaya. Satu saat apapun yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Karena firman Tuhan itu cuma dua, ya dan amin. Lihat kiri kananmu. Ya dan amin. Nggak ada di antaranya. Setengah ya, setengah tidak, nggak ada. Ya dan amin. Pasti terjadi. Imani, percaya, jangan ragu, jangan bimbang, jangan mendua hati. Mari kita pakai berdiri ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, orang bimbang, orang mendua hati itu di satu sisi dia percaya, tapi lihat kenyataan dia tidak percaya. Artinya kita harus fokus sama satu. Jangan fokus pada kenyataan yang semakin memburuk. Jangan fokus pada keadaan kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan kenyataan kita. Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan situasi kondisi yang kita alami. Tapi Tuhan bekerja berdasarkan janji firman-Nya kepada setiap kita. Pegang janji firman Tuhan. Jangan lihat keadaan. Kalau Tuhan berkata kamu sembuh, percaya kamu sembuh. Kalau Tuhan berkata kau diberkati, percaya kau diberkati. Kalau Tuhan berkata kau dipulihkan, percaya kau bisa dipulihkan. Jangan lihat kenyataan, jangan lihat fakta, jangan lihat apa yang sedang kau alami. Pegang janji firman Tuhan. Kenyataan fakta itu ujian iman kita. Apakah kita benar-benar percaya? Seringkali kita bilang, apa betul Tuhan bisa tolong saya? Apa betul Tuhan bisa berkati saya? Apa betul Tuhan bisa pulihkan hidup saya? Hari ini, buang semua keraguan, buang semua kebimbangan, buang semua mendua hati. Kita mau fokus sama Yesus. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Berkati setiap kami Tuhan. Saya mau berdoa bagi ibu-ibu yang mungkin sedang dalam pergumulan berat. Hatimu sedang galau, kau sedang goncang, kau sedang bimbang, kau sedang ragu, kau mendua hati. Kau sedang meragukan kuasa Tuhan, kau sedang meragukan kasih Tuhan, bahkan kau meragukan Tuhan. Kau berkata selalu tapi, saya percaya tapi, saya percaya tapi, itu gak percaya. Kalau ada, taruh kedua tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat saudara. Kita mau berjalan dalam iman, kita mau percaya Tuhan pasti tolong setiap kita. Tolong setiap kami Tuhan yang menghadapi keraguan, kebimbangan. Iman kami goyah, iman kami goncang Tuhan. Hidup kami tidak stabil, hidup kami tidak tenang. Kami diombang-ambingkan oleh situasi keadaan yang sedang kami alami. Emosi kami up and down, rohani kami up and down. Kami percaya, kami tidak percaya, kami percaya, kami tidak percaya. Kami jadi kurang percaya. Jangan izinkan kami mendua hati. Karena ketika kami mendua hati, kami tidak menerima apa-apa. Ketika kami mendua hati, Tuhan tidak bekerja dalam hidup kami. Ketika kami mendua hati, kami gak melihat kuasa mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mau berjalan dalam dimensi supranatural. Kami mau melihat mukjizat-mu setiap hari dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Kami cabut semua roh kebimbangan, roh keraguan. Kami cabut semua roh yang mendua hati dari hidup kami. Kuatkan iman kami. Biar iman kami dibangun atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Dan di atas dasar firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu. Tolong kami pada waktu yang tepat Kau bekerja dengan luar biasa bagi setiap kami. Tangan-Mu terulur mengangkat kami, mempromosikan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati setiap kami. Berkati Bu Eli dan keluarga, berkati PD Victory, berkati semua pelayanan PD Victory. Jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak wanita, jadi berkat bagi banyak rumah tangga, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapan hikmat Tuhan menyertai Ibu Eli senantiasa. Jagai, lindungi
lindungi hambamu yang luar biasa ini, yang spesial di matamu, yang kau cintai ini ya Tuhan. Kau sertai dimanapun dia pergi. Ketika dia berbicara, ada urapan yang dahsyat menyertai, sehingga ada banyak orang yang dijamah dan dipulihkan. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Sebelum ibu-ibu duduk, salami kiri kanan Bu. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan mendua hati. Amin. Tuhan memberkati.